Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi berhati-hati di mana saja bersama Bu Adia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah menyimak penjelasan pendidik, murid dapat mengimplementasikan langkah-langkah menyeberang jalan dengan aman menggunakan teknik 4T dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, murid dapat mematuhi aturan rambu lalu lintas saat menyeberang jalan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui media pembelajaran, murid dapat melakukan tindakan hati-hati menyeberang jalan dengan mengikuti instruksi guru melalui simulasi roleplay dengan baik. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya nih, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, betul, ada anak-anak yang sedang menyeberang dibantu oleh Pak Polisi. Oke, nah di sini ada cara menyeberang jalan menggunakan teknik 4T. Apa saja sih 4T itu? Yang pertama, tunggu sebentar. Yang kedua, tengok kanan. Yang ketiga, tengok kiri. Dan yang terakhir, tengok kanan lagi. Baru kita bisa menyeberang jalan. Oke, Ibu mau tanya lagi nih. Pernahkah kalian melihat rambu-rambu di jalan saat berjalan kaki atau naik kendaraan? Oke, jika pernah, ada yang tahu nggak sih rambu-rambu jalan itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Rambu jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai petunjuk, peringatan, larangan, atau perintah. Nah, tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oke, nah tadi kan kita membahas rambu-rambu jalan. Nah, di sini ada lampu lalu lintas yang pernah kalian lihat nih di jalan. Nah, apa sih lampu lalu lintas itu? Nah, lampu lalu lintas ini adalah alat yang digunakan di jalan untuk mengatur kendaraan dan pejalan kaki agar tertib dan tidak terjadi kecelakaan. Nah, lampu ini biasanya kita temui di perempatan atau pertigaan jalan. Nah, di sini lampu lalu lintas itu ada 3. Yang pertama ada merah, kuning, dan hijau. Nah, merah ini artinya berhenti, kuning itu hati-hati, dan hijau itu jalan. Jadi ketika kalian menyeberang, lampu lalu lintasnya warna merah, kalian harus berhenti. Jika warnanya hijau, kalian boleh berjalan atau menyeberang. Nah, di sini ada jenis rambu lalu lintas. Yang pertama itu ada rambu peringatan, yang kedua ada rambu larangan, ada yang ketiga rambu perintah, dan yang keempat rambu petunjuk. Nah, adapun contoh jenis rambu lalu lintas. Yang pertama itu ada parkir. Nah, parkir ini merupakan rambu perintah. Nah, yang kedua itu ada dilarang parkir. Nah, dilarang parkir ini merupakan rambu larangan. Yang ketiga itu ada hati-hati. Nah, hati-hati ini merupakan rambu peringatan. Yang keempat itu dilarang melintas. Nah, dilarang melintas ini merupakan rambu larangan. Kemudian yang kelima ada dilarang belok kanan. Nah, ini merupakan rambu larangan juga. Dan yang ke-6 ini dilarang belok kiri. Nah, ini juga termasuk rambu larangan. Yang ketujuh ada dilarang berhenti, ini juga termasuk rambu larangan. Dan yang terakhir adalah dilarang berputar. Nah, dilarang berputar juga ini termasuk rambu larangan. Nah, jika ada rambu tersebut, Ibu meminta kalian untuk patuhi aturan yang ada di jalanan agar tidak terjadinya kesalahan. Ya, ada tempat umum dan aturannya. Nah, kita sering nih berada di tempat umum. Setiap tempat itu punya aturan agar semua orang merasa aman dan nyaman. Yang pertama ada sekolah. Nah, di sekolah itu kita tidak boleh berlari di lorong. Kemudian di taman kita tidak boleh injak rumput atau tumbuhan yang lainnya.
Yang ketiga ada perpustakaan. Nah, perpustakaan itu kan tempat membaca. Nah, kita tidak boleh berisik. Dan yang keempat ada pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan itu kita tidak boleh teriak-teriak. Yang kelima itu tempat beribadah. Nah, tempat beribadah itu kita harus menjaga ketenangan dan sopan santun. Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu kita harus berhati-hati di mana saja. Misalnya di sekolah, di rumah, di pusat perbelanjaan, di perpustakaan, dan sebagainya. Yang kedua itu, patuhi aturan, kenali tanda peringatan, dan bertindak dengan tepat. Yang ketiga itu, dengan berhati-hati kita bisa menjaga diri dan orang lain. Dan yang terakhir itu, menyeberang jalan harus mengikuti aturan. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.